alladzina ghayyaru sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baddalu na'tahu. Ayat ini terkait dengan para pendeta Yahudi yang melakukan perubahan terhadap sifat-sifat Nabi dan menggantinya dengan sifat yang lain. Saya perlu konfirmasi lagi nih. Didengar bagus? Bagus, Bagus, bagus bagus, Kak. Ustaz. Alhamdulillah. Iya, Hmm. ini. Oke. Wa kanat sifatuhu fit Taurat akhal. Sementara sifat-sifat Nabi Muhammad yang dijelaskan di dalam kitab Taurat akhal. Akhal alisnya tebal. A'yan. A'yan matanya apa ini ya? Berbiji mata hitam. Biji Oh matanya hitam gitu. nih. Matanya belok gitu kalau kita ya. Belok agak Matanya negatif. hitam. Matanya hitam. Rob'ah. Rob'ah apa ini ya? Saya lupa ini lupa. Ja'du sya'ar. Matanya hitam besar kali. Keriting. Gede ya. Melotot ya. Bolok ya. Bolok ya. Tapi ya. Terus ja'du sya'ar. Keriting. Hasanul wajhi. Ganteng lah gitu. Wajahnya bagus. Famahauhu. Sifat-sifat yang ada dalam Taurat tentang Nabi Muhammad dihapus. Hasadan. Karena dengki. Wabagian. Sama dengki. Waqalu najiduhu tawilan azraq. Justru mereka mengatakan kami dapati dia itu jangkung. Azraq biru, kebiru-biruan. Sabto syar. Sabto rambutnya terurai, bukan keriting. Itu yang dimaksud diganti. Ya. Wa nazalatil ayat samanin. Ayat 80 turun ke makalah Ibnu Abbas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi datang ke Madinah. Wa Yahud taqul. Orang-orang Yahudi berkata, innama muddatud dunya sab'at alaf sana. Umur dunia 7.000 tahun. 7.000 tahun. Wa innama yu'adzabun nas finnar. Manusia seperti itu. Diazab di neraka. Likulli alfi sanah min ayyamid dunya. Tiap Maaf 1.000 Ustadz, tahun. itu mikronya agak ke bawah lagi bisa ya Ustadz? Kurang jelas, Oh boleh. jauh suaranya. Oh iya. Ya, Sudah? ya Ini sudah. agak. Ya. Iya gitu. Oke, terima kasih. Iya. 1.000 tahun hari di dunia. Yaumun wahid finnar. Itu satu hari di neraka min ayyamil akhirah. Waduh. Jadi 1 banding 1.000. 1.000 tahun bukan 1.000 hari. Fa inna ma hiya sab'atu ayyam. Dan mereka andai kata masuk neraka cuma 7 hari. Summa qati'ul azab. Habis itu berhenti azab. Fa'anzalallahu ta'ala fi dzalika. Kemudian Allah menurunkan ayat terkait hal itu. Wa qalu lan tamassana nar. Mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh neraka. Ila qaulihi sampai firmannya khalidun, kekal. Warwat Tabari min an Ibni Abbas. Imam Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Annal Yahud qalu. Orang-orang Yahudi berkata, lan nadkhula. Coba diangkat tuh. Lan nadkhulan nar. Kami tak akan masuk neraka illa.
illa apa itu? Coba digedein dikit tuh. Kecuali Pak apa non itu ya? Illa tihlatal qasam al ayam allati abadna fihal ajil arba'ina laylah. Mereka tidak akan masuk neraka kecuali selama mereka melakukan sumpah. Apa itu? Al-ayam allati abadna fihal ajal. Yaitu hari-hari di mana kami menyembah anak sapi. Berapa lama? 40 malam. Faidan qadat, kalau lewat 40 malam itu in qata'a 'anal azab. Maka azab terputus, terhenti. Panazalatil ayat. Maka turun ayat. Ini dikutip dari Asbabun Nuzul lil Wahidi. Ya, tafsir wal bayan. Al-halak wal azabus syadid awil uqubal azimah liman harrafut Taurat. Ayat tadi memberikan informasi tentang azab atau siksa yang besar bagi mereka yang merubah Taurat. Wa katabul ayat al-muharrafa biaidihim. Lalu mereka menulis ayat-ayat yang dia rubah, ditulis dengan tangan mereka. Wa ghayyaru sifatan nabi. Dalam tulisan itu mereka rubah sifat-sifat nabi. Allati kanat maktubah indahum, yang tertulis di sisi mereka fit Taurat. Wal azab aidan lahum li akhdir rishwah. Azab juga menimpa mereka karena mereka dengan tulisan tangannya yang merubah sifat nabi itu mendapatkan sogokan, mendapatkan keuntungan, ya. Wa lihimul ma'asi, juga perbuatan kemaksiatan yang lain. Wa nisbatuhum al-iftira'at ilallahi ta'ala. Lebih dari itu mereka menisbahkan, menghubungkan kedustaan-kedustaan yang mereka tulis itu kepada Allah. Ini kata Allah, ini kata Allah, begitu. Liyakhudhu bihadzal kadzib awil iftira, sehingga mereka mendapatkan dengan kedustaan ini samanan duniawiyan hakiran. Mendapatkan balasan harga duniawi yang hina. Min malin auriasa aujah, berupa uang atau kepemimpinan atau pangkat. Fawailul lahum mimma kasabu. Celakalah karena usaha mereka itu. Liannahu kanatil yahud jinayat salas. Dan bagi orang Yahudi itu ada 3 pelanggaran. Pertama, taghyiru sifatin nabi, merubah sifat nabi. Wal iftira' 'ala Allah, menghubungkan kedustaan itu kepada Allah. Wa akhdhir riswah, wa akhzur riswah, mengambil apa ini ya, imbalan ya, riswah, sogokan. Fahaddadu ala kulli jinayah bil wail, bukan fahaddadu, fahuddidu. Maka kemudian mereka diancam atas pidana jinayat itu ya, yang dilakukan dengan wail, celaka, wal halak, dan kebinasaan. Nah, alinea ini memberi informasi tentang lebih rinci sedikit terkait yang dimaksud mereka merubah. Mereka merubah informasi tentang Nabi yang ada di kitab suci mereka. Wa min mazaimil Yahud iddi'a'uhum an-nar, di antara keyakinan, pengakuan mereka Yahudi,
iddi'a'uhum anna an-nar la tamassuhum illa fi ayyamin qalila ma'dudah. Yaitu bahwa mereka tak akan masuk neraka kecuali beberapa hari sedikit. Ya arba'una yauman, yaitu 40 hari. Muddata ibadatihimul ijl. Seperti saat dia menyembah anak sapi, yaitu 40 hari. Wa aktsaru yahud ala anna an-nar tamassuhum sab'at ayyam faqat. Ada sementara mayoritas mereka berpendapat bahwa mereka masuk neraka nanti cuma 7 hari. Li'anna umrad dunya fi za'mihim sab'at alaf sanah. Sebab umur dunia menurut mereka itu 7.000 tahun. Maka mereka masuk neraka 7 hari saja. Famin azab faman udziba finnar walam yahudza bin najat yamkusu finnar sab'at ayam an kulli alfi sanah. Ya. Yaumun. Siapa yang diazab dalam neraka dan tidak mendapatkan keselamatan, dia tinggal di neraka selama 7 hari pada setiap tahun. Setahun pamannya 360 hari. Dia masuk neraka 7 hari. Udah selesai. Terus 1000 tahun berikutnya 7 hari lagi. 1000 tahun berikutnya 1000 tahun lagi. Gitu mereka. Faradallahu alaihim. Kemudian Allah membantah, menolak. Hal ahida bidzalika rabbukum ilaikum. Apa bantahannya? Apakah Tuhanmu memang janji seperti itu? Wa wa'adakum bihi wa'dan haqqah, dengan janji yang sebenarnya. Fala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Am antum taquluna 'ala Allahi syai'a la ilma lakum bihi. Atau kamu mengatakan sesuatu terkait Allah yang kamu sendiri tidak tahu apapun. La ilma lakum, kamu tidak tahu. Dia bikin-bikin namanya. Ai anna masalah dzalikal qaul la yasduru illa an ahdim minallah. Artinya, kalau benar apa yang mereka katakan itu berarti atas dasar perjanjian dari Allah. Kemungkinan kedua, awiftira taqawwala alaihi, atau kedustaan yang sengaja dibikin-bikin. Wa bima annahu lam yahtusil ahdu minallah wa huwal wahyu wal khabar shadiq. Oleh karena tak ada perjanjian dengan Allah seperti itu yang berbentuk wahyu dan berita yang benar. Fa antum kadzibun fi da'wakum. Maka kalian dusta dengan anggapan kalian. Muftaruna, kalian menipu. Hina tadda'una annakum, saat kalian mengaku annakum abna Allahi wa ahibba'u, mengaku bahwa kalian adalah putra-putra Allah dan ahibba, kekasih Allah. Waqad akkadatis sunnah da'wahum fin najat minan nar ba'da ayamin qalilah. Dan sunnah menegaskan pengakuan mereka selamat dari neraka setelah beberapa hari kemudian. Jadi ini terkait ayat yang berbunyi lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudat. Andai kata kami masuk neraka, nggak lama, kecuali beberapa hari. Menurut para pendeta, ulama mereka, beberapa hari dimaksud 40 hari. Sesuai pengakuan mereka bahwa mereka menyembah anak sapi
ketika ditinggal Nabi Musa ke Bukit Tursina itu selama 40 hari. Sementara pendapat mayoritas mereka Yahudi bahwa dalam 40 hari, bukan 40 hari, 7 hari. Karena umur dunia, demikian juga umur mereka di dalam neraka itu 7 hari. Sama, ini pendapat kedua 7 hari. Sama 7 hari dunia sama dengan 7.000 tahun. Maka 1.000 tahun pertama di neraka 7 hari. Terus udah keluar. 1.000 tahun kedua 7 hari. 1.000 tahun ketiga 7 hari. Lalu muncul pertanyaan, kalau memang begitu emang udah janji sama Allah. Kalau Allah bilang begitu, mana wahyunya? Mana bukti ayatnya? Dibantah oleh Allah. Tidak. Tidak seperti itu. Gitu maksudnya. Rawal Imam Ahmad wal Bukhari wan Nasa'i anil Lais ibni Sa'din. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Nasa'i meriwayatkan hadis dari Lais wal Hafiz Ibnu Mirdawai wal Bukhari an Abi Hurairah. Demikian juga Imam Hafiz bin Mirdawai Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma futihat Khaybar, ketika Khaybar ditaklukkan. Apa itu? Uhdiyat. Oh, ada itu. Itu. Uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syat fiha sam. Khaybar ditaklukkan. Terus Rasulullah dihadiahi seekor kambing. Kambingnya beracun. Maksudnya udah dimasak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ijma'u li man kana minal yahud huna." Bukan ijma'u. Oh iya betul, ijma'u. Kumpulin bawa ke sini orang-orang Yahudi yang ada di sini, itu di Khaybar. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada mereka, si Yahudi, "Man abukum?" Siapa bapak kalian? Qalu fulan. Qala kadzabtum. Dia menjawab, si Anu. Lalu Rasulullah merespon, bohong. Bal abukum fulan. Akan tetapi ayah kalian adalah si fulan yang lain. Faqalu. Kemudian mereka merespon, sadaqta wa bararta. Oh benar, benar. Summa qala lahum, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, hal antum sadiqi an syai' in sa'al tukum anhu. Apakah kalian membenarkanku terkait sesuatu jika aku tanyakan kepada kalian hal itu? Qalu na'am. Ya, akan aku benarkan. Ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Wa in kadzabnaka arafta kizbana. Kalau kami mendustakan engkau, engkau tahu kami berdusta. Kama araftahu fi abina. Seperti halnya engkau tahu, kenal siapa ayah kami. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahman ahlun nar. Siapa ahli neraka? Faqalu, mereka menjawab, nakunu fiha yasiran. Kami cuma sebentar. Summa takhlufuna fiha. Kemudian kalian menggantikan kami di dalam neraka. Faqala lahum Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, ikhsa'u wallah. Bukan ikhsa'u.
La ya ikhsa'u, kalian salah. Wallahu la nukhlifukum fiha abadan. Kami selamanya tak menggantikan kalian. Summa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata lagi kepada mereka, hal antum sadiqi an syai'. Ini ulang ya. Iya. Hal antum sadiqi an syai'in in sa'altukum anhu. Apakah kalian akan membenarkanku apabila aku bertanya tentang sesuatu kepada kalian? Qalu na'am ya Abul Qasim, benar. Aku akan membenarkanmu. Qala, Rasulullah berkata, nih kok tutup. Hal ja'altum fi hadhihi syat samman? Ini baru ke inti masalah. Apakah engkau meletakkan racun di masakan kambing ini? Faqalu na'am. Ya. Qala fama hamlukum ala dzalik? Fama hamalakum ala dzalik? Apa yang membuatmu berlaku seperti itu? Qalu aradna in kunta kadziban an nastariha minka wa in kunta nabiyan lam yadur lam yadurroka. Ada lam, masa yadur, lam yadurroka. Saya ulangi, apa kamu naruh racun di kambing ini? Masakan maksudnya. Mereka berkata, maaf saya ulangi. Apa yang menyebabkan kamu atau membuat kamu ngeracunin gitu kambing ini? Qalu, mereka menjawab, aradna, kami ingin, in kunta kadziban, kalau engkau itu bohong. Sebentar. Kunta apa kuntu ini? Aradna in kunta kadziban an nastariha minka. Kalau engkau bohong, maka kami istirahat dari engkau. Paham maksudnya? Nabi bohong, ya ini tidak tahu bahwa itu diracun. Maka kami nggak pikirin kamu nabi apa bukan. Kami istirahat. Wa in kunta nabiyan, tapi kalau engkau itu nabi, lam yadurrok. Apa ini? Iya, iya. Lam yadurrok. Mudah-mudahan racun itu enggak membahayakan engkau. Ini biasa bekelitnya si Yahudi. Kita teruskan. Laisal amru ayyuhal yahud kama za'amtum au tamannaitum wastahaitum. Persoalannya wahai Yahudi tidak seperti yang kalian akui, tidak seperti yang kalian harapkan, dan tidak seperti yang kalian inginkan. Bal au bala satakhluduna finari jahannam. Tidak, tidak seperti itu. Akan tetapi justru kalian kekal di neraka. Bisa babir tikabil ma'asi, dengan sebab kemaksiatan yang kalian lakukan. Allati ahatat bikum. Kemaksiatan itu mengepung diri kalian. Apa itu? Kal kufri, seperti ingkar. Wa qatlil anbiya bi ghairi haq. Membunuh nabi tanpa alasan benar. Wa isyan awamirillah. Melanggar perintah Allah. Wal istirsal fil ahwa wal iftiraat. Menuruti hawa nafsu dan kebohongan. Coba diangkat. Iya. Wa qad alimna an bala. Kami tahu bahwa jawabannya bala lafzun yujabu bihi ba'da kalaman fis sabiq. Yaitu jawaban terhadap istifham manfi. Artinya na'am. Istifham manfi
Alaisallahu bi ahkamil hakimin, itu ada laisa, negasi. Kalau iya, jawabnya bala, bukan naam. Kalau naam artinya la. Ini maksudnya. Ya. Mm-mm. Eh, wa maknahu ibtaluhu wa inkaruhu. Maknanya keingkarannya. Wal kasab jalbun naf'i. Sementara usaha maka sabtum itu adalah mendapatkan manfaat. Wastimaluhu huna fis sayyi'ah min babit tahakkum. Manfaat dimaksud di sini digunakan manfaat yang negatif, buruk, yaitu dia bebas tadi. Nastarih, kalau engkau bukan nabi, kami istirahat, nggak harus berusaha menjegal, istirahat, ya. Jadi itu negatif. Fisayyi'ah min bab tahakkum, karena menghina. Wasayyi'ah al-fahisah al-mujibalin nar. Sayyi'ah artinya kekejian yang mengharuskan seseorang masuk neraka. Wal muradu bihauna, yang dimaksud di sini adalah syirik kepada Allah. Wasababul khulud finnar huwa ma tadammanatul qanun al-'am likullil khalaik fi syar'illah. Sebab kekal di neraka huwa adalah undang-undang yang mengandung hal itu bagi setiap makhluk, bukan dia saja. Sesuai dengan syariat Allah. Apa itu? Anna man iktarafa khati'atan ghamarat bihi jawanibuhu min qalbihi wa lisanihi wa a'dha'ihi. Nih, kekal di neraka karena pelanggaran terhadap syariat Allah, yaitu siapa saja yang berbuat kesalahan, dan kesalahan itu mengepung semua aspek kehidupannya, hatinya, lidahnya, serta semua anggota badannya. Walaisat, coba diangkat ketutup ini. Iya. Walaisat lahu hasanah. Jadi sekujur badannya nggak ada kebaikan. Pak, coba turunin lagi dikit. Sekujur badannya semuanya keburukan, kejahatan, ya. Orang yang benar disalahin. Iya, karena takut kebongkar gitu kurang lebih. Bal jami'u amalihi sayyi'at. Bahkan semua perbuatannya itu buruk. Wa huwa min ahlin nar. Jadi kalau dia mengaku masuk neraka hanya beberapa hari dengan alasan-alasan kayak tadi, maka itu nggak benar. Emangnya dia udah punya janji sama Allah begitu? Mana buktinya? Mana wahyunya? Hati burhanakum in kuntum sodiqin. Gitu ayatnya. Coba datangkan argumentasi dalil kalau kalian benar seperti yang kalian anggap, masuk neraka beberapa hari saja. Padahal perbuatan mereka udah kecil. Lalu Rasulullah memberikan informasi kepada mereka secara umum, yang kekal di neraka siapa saja. Yang keburukan, kejahatan, kekejiannya itu sudah memenuhi dirinya. Dari lidahnya, hatinya, kata-katanya, perbuatannya. Tuh, siapa saja. Ya, bukan dia saja sebenarnya. Ya. Wasababul khulud finnar huwa ma tadammanahul qanun al-'am likulli al-khalaiq fi syar'illah. Ini udah. Wa amma man amana
siapa yang beriman, yakni membenarkan Allah dan Rasulnya dan hari akhir, lalu wa amila solihan, beramal soleh, fa'addal wajib, pasti dia menunaikan kewajiban. Wa tarakal haram, meninggalkan yang haram. Wa huwa min ahlil jannah, maka dia ahli surga. Qala Ibnu Abbas, man amana bima kafartum wa amila bima taraktum min dinihi falahumul jannah. Kata Ibnu Abbas, siapa beriman terhadap yang kalian ingkari, yaitu Allah, dan melakukan amalan yang kalian tinggalkan dalam agamanya, mereka akan masuk surga. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Yukhbiruhum anna thawab bil khair wasyar mukim ala ahlihi abadan. Memberi informasi, kata-kata Ibnu Abbas ini, bahwa pahala atas kebaikan dan keburukan itu membuat seseorang kekal. Kekal di surga dan kekal di neraka. Yang berbuat baik kekal di surga. Berbuat jahat kekal di neraka. Jahat dimaksud tadi syirik. Lan kita alahu. Tidak ada jeda. Seperti yang mereka katakan tadi. 100 tahun, dia cuma 7 hari disiksa. Diazab. Terus 100 tahun berikutnya, nah itu mau putus-putus namanya. Ya, silakan diangkat. Hah, ini ya. Wa kullu minal jaza'ain al-muzkurain ya wa'dun lil mu'minin wa wa'id lil kafirin. Dua balasan tersebut di atas, yaitu surga neraka, janji buat orang beriman, ancaman buat orang kafir. Syabih biqaulihi ta'ala, serupa dengan firman Allah, laisa biamaniyikum wala amani ahlil kitab. Bukan atas dasar angan-angan kalian, juga bukan atas dasar angan-angan ahli kitab. Maya'mal su'an, siapa berbuat buruk, jahat, yudzabihi, maka dia akan dibalas dengan kejahatan yang dia berbuat. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira, dan dia tidak akan mendapatkan pertolongan dari sisi Allah. Wa may ya'mal minas solihat min dzakar au unsa wa huwa mu'min, siapa melakukan amal soleh, laki atau perempuan, dia beriman, faulaika yadkhulunal jannah, mereka masuk surga. Wala yuzlamuna nakir, tak dizolimi sedikit pun. Al-Anbiya An-Nisa. Coba berikutnya. Lakin mantaba minal unsot taubatan nasuha. Tapi mereka yang maksiat kemudian tobat dengan baik, fa'aqla anizam, maka kemudian dicabut dari dosa. Maksudnya dia meninggalkan dosa. Wa nadima alaihi, menyesal. Wa azama alal alla ayya'ud limislihi fil mustaqbal. Dia bertekad tidak kembali melakukan di masa datang. Tubaddalu haluhu min ahlin nar ila ahlil jannah. Maka kemudian dia menjadi diganti keadaannya. Semula ahli neraka menjadi ahli surga. Rawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Innal 'abda idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi naktatus sauda." Kata Nabi, seorang hamba apabila berbuat suatu dosa, maka diberi titik hitam
di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara, kalau tobat dia menyetop perbuatannya dan mohon ampun, sukila 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 qalbuhu, dihapus titik hitam yang ada di hatinya. Wa in ada zadat hatta ta'allu qalbuhu. Dan kalau dia kembali berbuat dosa lagi, titik hitamnya ditambah. Kemudian sampai memenuhi hati. Wadzalika ron. Itulah namanya ron. Alladzi dzakarallahu fil Qur'an kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Ron itu noda hitam, ya. Ini kayak kayak di Pertamax gitu ada ron, ya. Iya. Fadzalika ron alladzi udah selesai. Warwal Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Iyakum wa muhaqqiratiz dzunub." Iyakum yakni ijtanibu, jauhi, ya, dosa-dosa yang membuat kalian hina. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta apa ya? Ya, hatta yuhliknahu. Dosa-dosa yang membuat seseorang itu hina, dia akan berhimpun pada seseorang sampai dia membinasakan. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahum masalan. Rasulullah memberikan perumpamaan. Kamasali qaumin nazalu bi ardi falat. Seperti seorang kaum yang singgah di bumi padang pasir, tak ada pepohonan. Fahadara sani'ul qaum. Kemudian datang seseorang kepada kaum itu. Faja'ala rajulu yantolik. Kemudian orang itu pergi. Fayaji'u bil'ud. Lalu kembali datang membawa tongkat. Warrajulu yaji'u bil'ud. Sementara yang lain juga bawa tongkat, ya, sebatang kayu gitu. Hatta jama'u sawadan. Sehingga mereka berkumpul sehingga hitam semua. Wa ajaju naran. Lalu mereka nyalakan api. Fandajju ma qazafu fiha. Maka kemudian gaduh, ya. Mereka gaduh atas apa yang mereka lakukan. Iya. Kayaknya segini dulu. Barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau masih ada waktu kita teruskan fiqhul hayat awil ahkam. Dipersilahkan. Ustadz, mau nanya Ustadz. Boleh. Ustadz, kan saya dengar atau saya baca juga kalau Injil itu kan selalu berubah versi kalau ada terbitan baru gitu, Ustadz. Berubah. Nah, itu kan yang megang orang Nasrani ya, Ustadz. Kalau Taurat ini apakah begitu juga dan tetap dipegang orang Yahudi gitu, Ustadz? Bagus. Tapi mundur sedikit terkait dengan Taurat dan Injil yang ada sekarang. Taurat itu perjanjian lama. Injil itu perjanjian baru. Ya. Terhadap perjanjian lama dan perjanjian baru, baik disebut Injil dan included Taurat, apa masih otentik gitu. Sampai detik ini kita tidak melihat otentisitas kitab suci namanya Taurat dan Injil. Apalagi kalau kita mendengar ayat ini, mereka sudah andai kata ada. Mereka seolah-olah udah nggak percaya sama Injil mereka. Mereka tak percaya sama Taurat mereka.
Apa buktinya? Buktinya mereka nggak menerima kehadiran Nabi Muhammad. Ya betul tidak? Iya. Malah yang ada dalam kitab suci mereka tentang sifat-sifat Nabi Muhammad seperti tadi diceritakan, mereka rubah-rubah. Yang tadinya baik jadi buruk. Bagaimana bisa dipercaya? Pertama, Injil yang ada. Apalagi kalau setiap terbit ada perubahan. Setiap terbit ada perubahan. Yang asli saja, andai kata ada, itu udah dirubah. Nah, baru kemudian aksiomanya, otentisitas sebuah agama amat sangat ditentukan oleh otentisitas kitab sucinya. Bagaimana mengetesnya dari aspek bahasa saja? Yang di Belanda bahasa Belanda, Inggris bahasa Inggris, Jerman bahasa Jerman, yang di Sukabumi bahasa Sunda, gitu kurang lebih. Yang di Batak bahasa Batak. Gitu. Gimana otentisitasnya gitu? Iya. Jadi nggak ada setitik pikiran pun untuk mengiyakan apa yang ada di dalam Taurat dan Injil sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Ustaz. Iya. Umat Nabi akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kalau dulu 72 ahlul kitab. Kalau kita 73. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Al-hadis. Fahadzarahum ayyuhditsu min tilqa anfusihim fiddin. Maka Nabi mengingatkan kepada mereka ahlul kitab untuk melakukan buat-buatan, mengada-ada sesuatu yang baru dari diri mereka, pikiran mereka terkait agama. Khilaf kitabillah, yang berbeda dengan kitab Allah. Au sunnati, atau sunnahnya. Au sunnati ashabihi, atau sunnah para sahabatnya. Fayudillu bihin nas. Maka kemudian orang-orang menjadi sesat dengannya. Tuh, pada mulanya tadi Allah sudah menginformasikan tentang akan datang Nabi Muhammad lengkap dengan sifat-sifat terpujinya, sifat-sifat bagusnya, diganti. Kalau itu diiyakan, tak menutup kemungkinan nanti melebar pergantian itu kepada yang lain. Ya, itu saja mengakibatkan mereka menjadi tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena dia buruk-burukan. Demikian juga umatnya. Lalu Nabi mengingatkan kepada kita dengan mengambil contoh umat sebelum kita, yaitu Yahudi. Ya. Wa abanatil ayah tis'a sab'in anna kulla iwad. Ayat 79 memberikan penjelasan bahwa setiap ganti, iwad ganti. Wa in kasur, apalagi banyak. Antahrifi kitabillah, yaitu merubah kitab Allah. La barakata fihi wala khaira. Nggak ada keberkahan. Nggak ada kebaikan sedikit pun. Faqad wasafallahu ta'ala ma ya'khuzuhu ahbarul yahud bil qillah. Imma lifanaihi wa adami sabatihi. Allah menggambarkan apa yang dijelaskan oleh para pendeta Yahudi bil qillah, sedikit, hina, ya, imali fanaihi wa adami sabatihi, karena relatifnya, karena fana, habisnya. Paham maksudnya? Nabi baik dicitrakan buruk
itu nggak langgeng, ya. Itu namanya lifanaihi. Wa imma likaunihi haraman, dan bisa jadi perbuatan itu adalah terlarang, haram. Li'annal haram la barakata fihi. Perbuatan haram tak memberikan keberkahan. Wala yarbu indallah, dan tidak akan bertambah di sisi Allah. Kebaikannya maksudnya. Qala Ibnu Ishaq wal Kalbi. Ibnu Ishaq dan Al-Kalbi berkata, kanat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihim, nih tadi nih, rob'ah, ya. Rob'ah apa ya? Ntar saya cari. Sifat Nabi dalam kitab suci mereka itu rob'ah. Rob'ah apa ya? Ada ya, sifat fisik. Maksudnya plentek gitu kali. Plentek, paham. Resik, bersih. Asmar. Asmar hitam manis. Faja'aluhu adiman. Sabton tawilan. Kemudian dia gambarkan Nabi Adam itu adim. Adim kelam. Sabton. Gemuk. Bawa gemuk. Kurus. Tawilan. Jangkung. Wa qalu li ashabihim wa atba'ihim. Lalu mereka berkata kepada para sahabat dan pengikut mereka. Mereka para pendetanya. Unzuru ila sifatin nabi alladhi yub'asu fi akhir zaman. Perhatikan gambaran sifat nabi yang akan dibangkitkan di akhir zaman. Laisa yusbihu na'tu haza. Bukan cuma seperti yang telah dijelek-jelekan, tapi lebih dari itu. Gitu maksudnya. Itu ayat berapa tadi? 79. Wa nazalatil ayah, kemudian turun ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Benar, siapa saja yang melakukan keburukan dan dia dikepung dirinya dengan keburukan, dipenuhi maksudnya. Ala annal mu'allaq ala syartain la yatimu bi aqallihima. Dengan catatan ala annal mu'allaq, yang terkait atas dua syarat tadi tidak menyempurnakan yang paling sedikit. Paham maksudnya? Ada. Dia memberi sifat-sifat Nabi yang berlawanan dari yang diberikan oleh Allah di dalam Taurat. Kalau diambil dua sifat yang dia ganti dengan yang buruk itu saja, umpamanya sudah mencukupi perbuatan jahat mereka. Apalagi kalau lebih dari dua. Gitu, paham? Ya, mislu qawlihi ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Seperti firman Allah, mereka yang berkata Rabbunallah summa istaqamu, kemudian istiqomah. Iya. Di sini kan yang disebut dua. Rabbunallah. Rabbunallah. Terus istiqomah. Padahal rinciannya banyak. Bagaimana banyak maksudnya? Orang-orang yang berkata, selalu berkata Rabbunallah, Tuhan Allah, itu di mana saja, kapan saja. Apapun profesinya, gitu banyak. Cukup diwakili oleh dua. Kemudian hal itu dilakukan secara istiqomah. Kalau sholatnya Allahu Akbar, maka keluar sholat menuju kantor Allah yang paling besar. Kalau dia menjabat, tetap yang paling itu begitu rinciannya. Oke. Wal khulud finnar sababuhu. Nah, ini kenapa nih? Ya. Wal khulud finnar, mana dia? Iya. Sababuhu asyirk billah. Adapun kekalnya di neraka mereka itu karena syirik.
Oleh karena itu siapa saja yang syirik pasti kekal. Wa arsalatil ayat 82 memberi isyarat ila anna dukhulal jannah, bahwa masuk surga manutun, bergantung, bil iman, atau ditentukan oleh iman wal amal soleh ma'an. Kamar wa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi, seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, wa qad qala lahu ya Rasulullah, dia Abdullah Ats-Tsaqafi ini Sufyan ya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan, beri aku pelajaran terkait Islam. La as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya, maka aku tak akan bertanya kepada siapapun setelah engkau memberikan jawaban. Qala, Rasulullah berkata, coba diangkat. Qala, qul amantu billah sumastaqim. Dua-dua. Iman kepada Allah dan taat, istiqomah. Wal jam'u bainal ayatain al mazkuratain, menggabung dua ayat 81-82. Huwa manhajul Quran al-Karim fil bayan. Itu dia metode Al-Quran dalam memberikan penjelasan. Fa inna Allah subhanahu yuqrinu adat bainal wa'di wal wa'id. Adatan ya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengiringi janji dan ancaman. Janji terus diancam. Surga, neraka. Itu bagian dari metode Al-Quran. Wa yazkuru ahlul khair wa ahlus syar. Dia menyebut orang-orang baik, orang-orang buruk. Wa ashabul jannah wa ashabun nar. Penghuni surga, lalu penghuni neraka. Lima taqtadihil hikmah. Tak lain karena ada hikmah. Wa irsad il-ibad. Pelajaran bagi para hamba. Apa itu? Bitarghib marratan wa tarhib ukhra. Targhib mendorong, tarhib nakut-nakutin. Wa tabsyir tauran wal inzar tauran. Beri kabar gembira di satu sisi, sisi lain memberi kabar duka, ya, peringatan. Coba diangkat lagi. Id bil lutfi wal qahri yarqal insan ila darajatil kamal. Sebab seseorang mencapai derajat sempurna, yaitu kadang dengan kelembutan dan kadang dengan kekasaran. Masing-masing ada tempatnya. Oke, selesai. Mukhalafatul Yahud, atau barangkali ada yang mau menyampaikan, ini kayaknya udah ayat lain nih. Mukhalafatul Yahud al-Mawasik. Ayat ini berikutnya ini diberi tema. Silakan. Ayo. Ustadz, yang kata Ustadz terakhir tadi, Ustadz, setiap manusia itu berbeda apanya, Ustadz, yang terakhir? Berbeda ujiannya atau apa gitu tadi, Ustadz? Yang kata-kata Ustadz yang terakhir. Coba bantu yang lain, apa ya? Ada yang apa, kasar atau apa gitu? Oh iya, lembut Lembut. sama kasar. Jadi Maksudnya bagian dari metode dakwah Al-Quran, dia selalu menyebut dua hal yang berlawanan. Yang pertama, janji surga diiringi dengan ancaman neraka. Itu maksudnya. Oh. Setelah Allah bercerita tentang ashabul jannah, kemudian ashabul nar atau jahim. Terus begitu. Ya. Sebab ternyata manusia itu mencapai derajat tertinggi lewat dua hal tadi. Yang dibahasakan dalam buku ini yaitu kelembutan
dan kekerasan. Itu. Kita begitu didik anak. Ada saat-saatnya kita ajari dengan lembut. Tapi ada saat-saatnya harus dengan kasar sedikit. Maka dia akan nanti paham. Iya. Eh, Janji dan ancaman itu selalu berdampingan. Pamannya begini. Ayat Al-Baqarah yang berbunyi. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak malu memberikan perumpamaan walaupun dengan seekor nyamuk. Baru ada dua sikap orang terhadap perumpamaan yang kecil tadi. Ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman yakin itu dari Allah. Terus kedua, ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bihadza masala. Dan seterusnya yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Iya. Umpamanya ayat yang lain selalu begitu. Habis innal ladzina amanu terus innal ladzina kafaru. Habis innal abrara lafi na'im. Tuh, lembut. Orang-orang baik nanti akan masuk surga. Na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Ada kesan substansial yaitu pilih, ayo mau pilih mana? Enggak dipaksa. Mau surga. Jadi orang baik masuk innal abrara. Tapi kalau nggak baik ya ke neraka. Apa itu fujar? Fujar dari kata fajar. Fajar itu cahaya. Cahaya subuh ada fajar subuh fajar. Karakter cahaya itu membelah. Karakteristik cahaya membelah. Mati lampu gelap, ambil baterai. Itu belah. Paham? Lah kemudian ayatnya tadi fujar. Fujar itu artinya orang yang durhaka. Hubungan makna yaitu membelah dimaksud durhaka. Orang yang kerjaannya memecah belah. Tuh fujar itu. Kan serem kan. Sekarang kita sedang dipertunjukkan dalam kehidupan berbangsa ini orang-orang yang kerjaannya pecah belah. Ya betul tidak? Iya. Adu domba. Bahasa Inggrisnya adu domba. Itu dia fujar. Innal fujar lafi jahim. Wallahu a'lam bishawab. Ada Betul lagi yang sekali. lain? Saya ampun.